Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kali ini kita akan memasak nasi goreng lezat ala abang-abang gerobak. Pastinya rasanya itu mantap dan bikin nagih ya. Untuk toppingnya juga bisa sesuai selera. Bisa sosis, udang, daging, pete, dan lain-lain. Okay guys, I bet that you've been curious to know how to make it. Just check it out. Eits, tunggu dulu. Buat kalian yang belum subscribe channel kami, Dahasan Video, jangan lupa di subscribe dulu ya. Thank you so much for having subscribed us, and let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Siapkan 3 piring atau sekitar 5-6 centong nasi putih dengan tekstur perah seperti ini. Dan ini kalau ditimbang itu beratnya sekitar 700-800 gram. Untuk nasinya kita bisa memanfaatkan sisa nasi berkat seperti ini. Jadi emang untuk membuat nasi goreng itu sebaiknya nasi yang digunakan itu perah alias tidak menggumpal. Dengan begitu nasi gorengnya lebih mudah menyatu dengan bumbu sehingga hasilnya itu lebih nikmat dan istimewa. Catat. Kemudian siapkan juga bumbu dasar siap pakai yang sudah ditumis matang seperti ini ya. Untuk cara membuat bumbu dasarnya yaitu 3-6 buah cabai merah besar atau cabai merah keriting sesuai selera. 3-6 cabai rawit merah sesuai selera. 3 siung bawang merah. 2-3 butir kemiri. 1 ruas jahe sesuai selera. 1 sendok teh wijen. Ini bisa diganti dengan 1 sendok makan minyak wijen. 1 sendok teh garam, bisa garam kasar atau garam halus. Dan 1 sendok teh gula putih. Oke guys, selanjutnya haluskan semua bumbu ini termasuk garam dan gulanya ya. Setelah halus, sekarang bumbu siap ditumis. Panaskan secukupnya minyak goreng. Untuk takaran minyaknya ini sesuai selera ya guys. Untuk takaran minyaknya ini sesuai selera. Takarannya itu sekitar 3-7 sendok makan sesuai selera saja. Intinya sih semakin banyak penggunaan minyak maka tekstur nasi gorengnya juga akan semakin berminyak ya. Catat. Tumis bumbu dasar dengan api kecil sampai benar-benar matang. Pastikan bau langur bumbunya itu benar-benar hilang ya guys, agar hasil nasi gorengnya itu bisa mantap dan lezat. Oke, setelah bau langur hilang dan bumbu matang, matikan api, sisihkan. Nah, kalau semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya digoreng. Panaskan secukupnya minyak goreng, lagi-lagi untuk takaran minyaknya itu sesuai selera ya. Dan ini karena saya kan lebih suka yang teksturnya oily dan basah, jadi minyaknya itu sengaja sedikit, agak banyak. Kemudian masukkan 3 sendok makan baceman bawang putih yang sudah dikeprek seperti ini. Untuk membuat baceman bawang ini, tutorialnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Atau kalau misalnya diganti dengan bawang putih biasa juga boleh. Gunakan 3 siung bawang putih ukuran besar, lalu geprek seperti ini. Catat. Oke, masukkan. Tumis dengan api sedang hingga bawang layu dan harum. Bau harum bawangnya itu sangat menggoda ya. Karena emang tadi kan menggunakan baceman bawang, jadi wanginya itu lebih tajam dan mengalir jauh mengalahkan pipa rucika.
Catat. Kemudian masukkan 2-3 butir telur yang sudah dikocok lepas. Besarkan panas api kompor, orak-arik telur hingga matang. Setelah matang, kecilkan kembali api kompor, lalu masukkan secukupnya potongan sosis. Ini saya menggunakan sosis hasil buatan sendiri. Untuk resepnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya. Catat. Dan untuk takaran sosisnya ini bisa 2-3 batang sesuai selera. Nah, selanjutnya masukkan semua bumbu dasar yang sudah kita tumis tadi. Aduk-aduk sambil ditekan agar tidak menggumpal dan tercampur rata. Kemudian masukkan nasi. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk hingga semua bumbu tercampur rata. Lalu tambahkan bumbu lainnya, yaitu 1,5 sendok teh bubuk kaldu, bisa Royco, sasah atau totoleh sesuai selera saja ya. Kemudian 1 sendok teh lada bubuk, aduk rata. Tambahkan 2-3 sendok makan kecap manis sesuai selera. Aduk rata. Jika suka, masukkan potongan sayur, bisa sawi, daun kol atau pakcoy juga boleh, dengan jumlah sekitar 3-6 lembar sesuai selera. Aduk hingga sayur layu. Terakhir, masukkan potongan daun bawang sesuai selera, aduk hingga rata, dan nasi tanak. Kemudian, tes rasa, koreksi rasa sesuai selera. Jika dirasa sudah pas, matikan kompor, selesai. Tara, nasi goreng siap dihidangkan. Agar lebih mantap lagi, sajikan dengan topping telur, sayuran, dan acar timun ya. Untuk acar timunnya ini, resepnya itu sudah saya bagikan secara terpisah ya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke guys, selanjutnya tips dan trik seputar nasi goreng. Satu resep ini itu cukup untuk sekitar 3-4 porsi ya guys. Dan by the way, untuk bumbu dasarnya itu enggak harus menggunakan cabai. Kalau misalnya kita tidak suka pedas, maka bisa dibuat polosan seperti ini. Atau mungkin cabainya itu bisa cukup diiris seperti ini. Begitu juga dengan takaran jahe. Kalau kalian tidak suka dengan sensasi jahe yang lumayan nendang pedasnya, maka komposisi jahe itu bisa dikurangi takarannya atau bahkan dilewatkan.
Intinya sih, untuk bumbunya itu silahkan dimodif sesuai selera. Saat membuat bumbu dasar itu sebenarnya agak sedikit tricky ya. Karena kan itu tadi gulanya langsung diulek sama bumbu lainnya. Jadi kalau ditumis itu ternyata rawan menggumpal dan gosong. Jadi sebaiknya sih untuk penggunaan gula pasirnya itu ditambahkan setelah bumbu ditumis matang. Nah seperti ini nih contohnya. Ini yang di mangkuk kuning adalah bumbu dasar tanpa cabai yang langsung ditambahkan gula lalu ditumis. Hasilnya ternyata rawan gosong ya. Sementara yang di mangkuk pink ini juga bumbu dasar tanpa cabai dengan tanpa menambahkan gula saat diulek. Jadi ngasih gulanya itu setelah bumbunya ditumis dan matang, baru deh ditaburin gulanya. Ternyata hasilnya itu jadi lebih cantik, tidak menggumpal, dan tidak rawan gosong. Catat. Selain menggunakan nasi yang perah, sebaiknya nasinya itu juga dalam keadaan dingin ya guys, bukan yang panas. Jika nasi yang akan kita goreng itu masih panas, sebaiknya tunggu hingga uap panas hilang. Karena nasi yang dingin itu tidak rawan menggumpal dan lebih menyerap bumbu dibandingkan dengan nasi yang masih panas. Catat. So, there we go everybody on how to make Indonesian fried rice from the Hasan video. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.